Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Judul perikopnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8 dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang doa. Dan hari ini kita mau belajar dengan judul perikop, rahasia bagaimanakah doa berdampak besar dan mengubah keadaan. Doa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu ya seperti ngomong dengan Tuhan. Doa adalah salah satu cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang hebat. Amin. Ada satu cara kita bisa ngomong dengan Tuhan yang maha dahsyat, yang hebat itu. Caranya melalui doa. Saudara kan gak bisa ngomong dengan Pak Prabowo, presiden kita. Mana bisa saudara ngomong? Jangan-jangan saudara lagi antri di pinggir jalan mau lihat Pak Prabowo lewat, lalu mau ngomong, biasanya ajudannya sudah langsung tidak bisa lewat. Betul nggak? Kita nggak diterima ngomong untuk saat ini. Mudah-mudahan saat yang akan datang diterima. Ya kan? Kalau saudara mau ngomong, saya mau ngomong dengan Pak Presiden. Anda siapa? Urusannya apa? Panjang banget birokrasinya. Kepentingan apa? Anda siapa? Panjang banget. Kita nggak bisa ngomong dengan pejabat tinggi negara. Susah. Tetapi kita bisa ngomong dengan yang lebih tinggi dari pejabat tinggi negara. Siapa yang lebih tinggi, Bapak Ibu? Tuhan. Saudara, doalah salah satu cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui doa kita pasti dapat mengalami perubahan hidup. Amin. Nah, ada 3 rahasia bagaimana doa berdampak besar dan mengubah keadaan kita. Ada 3 rahasia yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, rahasia yang pertama, bagaimanakah doa kita bisa berdampak besar dan mengubah keadaan. Yang pertama, Alkitab mengajar kita agar kita berdoa dengan iman. Kita mau berdoa dengan iman. Doa yang mengubah keadaan harus dilakukan dengan iman. Ketika saudara dan saya berdoa dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan yang maha hebat itu, seperti yang kita lakukan, sungguh kau hebat. Dia yang hebat itu mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal yang ke-11, senada dengan itu dikatakan seperti itu. Karena itu
Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa dengan iman. Karena kita yakin dan berjuang untuk percaya bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4 dikatakan, karena iman maka Habel mempersembahkan korban yang terbaik dibandingkan Kain. Karena iman. Ternyata kalau itu kita lakukan karena iman, maka Tuhan mengindahkannya. Karena iman, maka saudara berdoa, Tuhan mempromosikan saudara. Dengan iman yang saudara yakini, Tuhan kiranya akan semakin memberkati masa depan kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan semuanya. Kiranya Tuhan berkati. Itu kita lakukan dengan iman. Itu rahasia yang pertama, Bapak Ibu. Rahasia bagaimanakah doa kita berdampak besar dan mengubah keadaan? Kita berdoa dengan iman. Ibrani 11 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rahasia yang kedua, bagaimanakah doa berdampak besar dan mengubah keadaan? Yang kedua, berdoalah dengan tekun. Doa yang mengubah keadaan juga harus dilakukan dengan ketekunan. Ketekunan ini menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta dan mencari Tuhan. Tekun. Kalau dalam Yakobus pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ayat 17 dan 18 dikatakan seperti ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Siapa yang gak kenal Elia? Nabi Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18 dilanjutkan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kitab Yakobus 5 ini mengangkat seorang pribadi bernama Elia. Dia adalah nabi yang hebat. Dia pernah menantang 450 nabi Baal. Satu-satunya nabi yang berani menghadapi 450 nabi Baal. Dia mengajak semua masyarakat menjadi saksi. Dia ajak semuanya, ayo kita mempersembahkan korban. Lalu Elia bilang, kita akan mempersembahkan korban, tetapi tidak boleh pakai api. Biar dewa atau Tuhan yang kita percayai yang menurunkan api. Wah, itu tantangan itu berat itu. Lalu 450 nabi Baal dari pagi sampai ke petang memohon, berdoa kepada yang dia percayai, Baal yang dia percayai, sambil melakukan banyak ritual, bahkan sampai disayat-sayat, ditoreh-toreh badannya, memohon belas kasih daripada dewa yang dia percayai. Tetapi apa yang terjadi? Persembahan yang dipersembahkan Nabi Baal itu, 450-an Nabi Baal itu
tidak kunjung terbakar. Akhirnya Elia tampil maju sendiri. Dia bilang apa? Tolong bikin parit sekelilingnya. Lalu itu dia bilang, siram pakai air. Disiram sampai paritnya penuh dengan air. Lalu Elia berdoa. Itu persembahan terbakar, hangus, dilahap oleh api. Alkitab berkata api dari langit turun, sampai mengeringkan, melahap air di tepi paritnya. Itu hebat banget. Siapa yang nggak tahu Elia begitu ya? Menantang Raja Ahab. Dia berdoa, hujan tidak akan turun sebelum aku ngomong. Hebat ini. Benar. Hujan tidak turun. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Alkitab yang ngomong. Dia manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tekun dia berdoa. Maka hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Maka dia berdoa pula, hujan baru turun. Bayangkan dahsyat banget ini Elia. Tetapi Alkitab mengatakan bagi kita, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Maka kita tidak perlu membuat klasifikasinya. Itu kan nabi besar, wajar dia berdoa, Tuhan dengar. Tapi Alkitab berkata, Elia sama seperti saudara dan saya. Hanya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kesungguhan hati saudara mencari Tuhan, berdoa, Tuhan akan mengubah keadaan kita. Amin. Kesungguhan hatimu berdoa untuk masa depanmu, saya percaya Tuhan akan buka jalan bagimu. Katakan amin. Kesungguhanmu berdoa untuk generasimu, keturunanmu, anak-anakmu yang Tuhan titipkan bagimu, saya percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagi Allah tidak ada yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita nggak hanya sekedar bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang, katakan dengan iman, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya percaya kalau Tuhan mau angkat kita itu tidak sulit. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Mungkin engkau menjadi jemaat yang biasa-biasa, atau jangan-jangan di antara saudara ada yang sudah hidup pesimis. Ya, hidup ini begini-begini aja lah. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa mengangkat hidup kita. Amin. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka ada 3 rahasia yang harus kita pelajari hari ini, menjadi satu suluh bagi kita, yang akan kita aplikasikan, yang akan kita terapkan dalam hidup kita. 3 rahasia supaya kita memiliki doa yang berdampak besar dan mengubah keadaan hidup kita. Maka milikilah yang pertama tadi, berdoalah dengan iman. Yang kedua, berdoalah dengan tekun. Amin. Belum dijawab kali ini, berdoa. Belum Tuhan pulihkan keadaan kita, tetaplah tekun berdoa. Doa mampu mengubah keadaan kita. Bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab yang hebat yang Tuhan dengar doanya, tetapi saudara dan saya pun adalah
biji mata Tuhan. Yesus mati untuk saudara dan saya. Dia begitu mencintai kita. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi, berdoalah dengan iman. Jangan sampai engkau berurusan dengan Tuhan, tetapi engkau justru meragukan Tuhan. Tapi percayalah, berimanlah. Yang kedua, tekun berdoa. Ibu-ibu, pakailah lututmu ini. Bapak-bapak, pakailah lututmu dan tanganmu. Kita berdoa. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Doa orang benar, dalam kitab Yakobus berkata apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Maka berdoa. Apa yang kita pergumulkan hari-hari ini, doakan. Pertaruhkan di hadapan Tuhan. Anak muda, berdoa untuk pasangan hidupmu. Doakan Tuhan, pertemukan aku dengan calon pasangan hidup saya, yang olehnya aku mau terus setia memuji, memuliakan Tuhan. Jangan ragu, jangan berpikir Tuhan terlalu jauh untuk mendengarkan itu. Saya mau katakan, engkau begitu penting di hadapan Tuhan. Katakan amin. Engkau begitu penting di hadapan Tuhan. Jangan sampai merasa tidak penting. Kemarin kami jalan ke ada acara Mer2M di HKBP Kalideres. Lalu anak saya nanya di jalan, si Ella nanya mulu. Lalu mamanya bilang, nanya mulu, diam kek. Langsung dia diam. Kulihat dari spion di tengah, dia kasihan banget wajahnya. Lalu mamanya merasa salah ngomong, masuk mama, ya jangan banyak nanya. Lihat, makanya lihat katanya gitu. Karena dia orang nanya emang nggak boleh kata gitu ya. Itu dia mungkin merasa pertanyaan saya nggak penting. Tapi saya mau katakan, saudara penting bagi Tuhan. Amin. Orang tua kita bisa gagal, merasa guyonan kita nggak penting, tapi Tuhan menganggap kita penting di hadapannya. Maka jangan asal berbicara lagi. Jangan asal dalam menaruh pikiran perasaan ini, menganggap Tuhan tidak sanggup membela kita, menganggap Tuhan tidak peduli dengan kita. Itu salah. Itu siasat daripada kuasa kegelapan si jahat. Saya mau katakan, Tuhan sangat senang melihat saudara diberkati. Amin. Tuhan tertarik melihat hidupmu dipulihkan. Tuhan senang anak muda melihat engkau memiliki keluarga suatu kali kelak nanti. Keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh mencari, memuliakan Tuhan. Lewat berkat yang engkau terima, engkau bisa hidup maksimal, menyenangkan Tuhan. Amin. Maka mulailah berdoa. Jangan saudara berpikir doa menjadi gampangan. Oh tidak. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya di gereja kita ada toh setiap Jumat doa syafaat. Kita berdoa. Jemaat datang. Yang ada waktu upayakan datang. Jangan ada waktu tapi bilang sibuk Pak Gem. Sibuk ngapain? Sibuklah. Ada sibuk. Tapi luangkan waktu kita berdoa. Dengan berdoa syafaat kita di tempat ini, kita sedang mengetok pintu surga. Tuhan berkati gereja kita. Amin. Tuhan berkati pelayanan kita. Aduh, akhirnya saya mulai merasakan kita harus cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita sepakat nih jemaat, sepakat berdoa di tempat ini sungguh-sungguh. Kita mohon Tuhan urapi setiap ibadah kita, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua para pelayan di tempat ini diurapi Tuhan. Maka pengurapan Tuhan itu akan berdampak bagi masyarakat sekitar kita. Itu yang kita doakan. Kita nggak bisa melayani dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Kehebatan kita nggak seberapa.
Terbatas kita. Tapi kalau hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini, biarlah kiranya hadirat Tuhan itu mempengaruhi sekitar kita. Amin. Maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini, memuji Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Bagaimana caranya kita melakukan itu? Kita bersepakat, berlutut di tempat ini. Kita berdoa. Dengan kita berdoa, kita sedang memunculkan, kita mau berkata, ku perlu Kau Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, rahasia yang ketiga, bagaimanakah doa kita berdampak besar dan mampu mengubah keadaan. Yang ketiga adalah berdoalah dengan pengharapan. Yang ketiga, berdoalah dengan pengharapan. Doa yang mengubah keadaan adalah doa yang harus dilakukan dengan pengharapan kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya berdoa dengan pengharapan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya. Jadi saat saudara dalam berdoa, engkau punya pengharapan. Meskipun hari ini engkau belum melihat tangan Tuhan menolong hidupmu, mengangkat hidupmu, tetapi kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Seperti lakukan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Rapnya gimana itu? Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kadang-kadang saya ganti lagu itu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku. Kau sayang padaku. Aku tahu Tuhan sayang kepada saya. Walaupun kadang-kadang Tuhan biarkan saat jatuh udah nyungsap kakinya berdarah-darah seperti anak kecil. Makanya kayak orang tua ngomong, makanya belasak sih kamu. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita udah nyungsap. Makanya kayak Peter kemarin kan naik motor, mungkin dia ingin beralih profesi, bosan dia menjadi pemain musik, ingin menggantikan Valentino Rossi. Sebelumnya dia udah ngomong, Pak Gembala, bapakku, katanya, saya jenuh. saya terus main musik, katanya. Mamanya bilang, kamu mungkin kurang doa. Mungkin dia jenuh melayani, jenuh katanya gitu. Kayaknya itu terus, dia mungkin itu terus gitu ya. Lalu kemarin nyungsap dia, nabrak, motornya hancur. Mamanya bilang, ya biaya lagi. Biaya yang dibilang, bukan anaknya yang dilihat. Biaya lagi katanya. Lalu saat di rumah, makanya kamu jangan kencang-kencang katanya ya. Kadang-kadang Tuhan seperti itu, udah nyungsap dia bilang, makanya kamu jangan begitu. Kadang-kadang Tuhan bisa begitu. Saudara nyungsap, biarin, bangun sendiri. Pernah lihat punya anak toh waktu kecil, dia jatuh, biar dia bangun enggak gitu. Saya ini 4 anak ini kita observasi, ada yang jatuh kalau kita lihat langsung nangis, katanya. Tapi kalau dia nggak lihat orang tuanya, kita pura-pura nggak lihat. Dia lihat nggak ada yang lihat, dia bangun sendiri gini.
Kayak gini. Ada begitu. Kadang-kadang Tuhan latih kita. Makanya saya suka lagu itu. Tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau sayang padaku. Tuhan sayang kepada saudara. Jadi kalau saudara sedang nyungsep berdarah-darah, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan tidak tolong, tetapi ingatlah Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Tuhan sayang kepadamu. Maka berdoalah dengan penuh pengharapan. Karena kita sadar rancangan yang ada dalam tangan Tuhan berbeda dengan rencana kita. Bukankah kita berkata dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 dikatakan, Aku tahu, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan yang Tuhan berikan bagi kita adalah rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka berdoalah dalam penuh pengharapan. Mari kita berdoa dengan berpengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Amin. Kita harus melihat itu. Maka Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingatlah, semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan saudara dan saya. Maka yang perlu kita lakukan adalah melekat kepada Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan hari ini yang menjadi bagian kita. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Berdoa dengan iman. Yang kedua berdoa dengan tekun. Tekunlah berdoa. Masuklah dalam kesendirianmu. Berdoalah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berdoalah dengan pengharapan. Saya percaya doa yang berdampak besar dan mengubah keadaan adalah doa yang dilakukan dengan iman, dengan tekun, dengan pengharapan. 3 rahasia ini akan membawa kita pada satu perubahan yang besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti akan memberikan kita kekuatan untuk berdoa dengan iman, berdoa dengan tekun, dan berpengharapan kepada Tuhan. Amin.